Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnianti, NIM 018. Sekarang kita akan membahas tentang konsep dan penerapan penilaian autentik. Penilaian autentik, penilaian yang dilakukan secara bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Sehingga penilaian autentik ini dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, jenis-jenis penilaian autentik. Nah, jenis-jenis penilaian autentik ini kita akan membahas teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau juga bisa disebut kognitif. Nah, ranah kognitif mencangkup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Pada penilaian kompetensi pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua, instrumen tes lisan bisa berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pendidik. Yang terakhir, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan level kognitif tersebut. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman level 1 atau bisa disebut juga LODS. Nah, LODS ini yaitu level kognitif pengetahuan dan pemahaman, mencangkup dimensi proses berpikir mengetahui atau disebut C1 dan memahami atau disebut juga dengan C2. Nah, ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua, aplikasi level 2 atau MODS. Nah, MODS yaitu level kognitif aplikasi, mencangkup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan yang disebut juga dengan C3. Nah, ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan. Nah, mengukur kemampuan ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Nah, yang kedua, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lainnya. Yang terakhir adalah aplikasi level 3 atau HODS. Nah,
HOTS ini sendiri adalah level penalaran yang merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mempunyai daya ingat atau mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk kontekstual, atau bisa disebut dengan situasi nyata yang tidak rutin. Nah, level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis, atau bisa disebut dengan C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Sekarang kita bahas contoh soal HOTS. Soalnya yaitu sumbu simetri grafik fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx sama dengan c adalah x sama dengan 1. Jika f0 sama dengan 0 dan f4 sama dengan min 16, maka nilai b min a adalah, kita jawab ya. Sumbu simetri ini absis dari puncaknya yaitu XP. XP nilainya adalah min B per 2A. Min B per 2A sama dengan 1, di mana 1 ini sebagai sumbu simetrinya. Nah, 2A ini kita kalikan saja dengan 1, jadi hasilnya min B per 2A. Kemudian kita luaskan menjadi B sama dengan min 2A. Nah, selanjutnya kita substitusi F0 sama dengan 0 ke grafik Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, sehingga hasilnya menjadi C sama dengan 0. Nah, kemudian grafik fungsi ini kita gabungkan dengan F4 sama dengan min 16. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan B itu hasilnya min 2A. Jadi grafik fungsinya AX pangkat 2 min 2AX. Nah, tadi kan grafik fungsinya ini menjadi F4. Nah, lalu setiap X-nya ini kita kalikan, hasilnya menjadi 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, 16 dikali A hasilnya 16A. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 dikali A sama dengan 8A. Jadi F4 sama dengan 16A min 8A. Kemudian F4 ini kan sama dengan min 16. Jadi 16A min 8A hasilnya 8A. A sama dengan min 16 per 8 hasilnya min 2. Lalu kita lihat lagi, kita cari B. B tadi kan kita dapatkan min 2A. Jadi min 2 hasil A min 2. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Kemudian yang jadi soalnya B min A, maka 4 min 2 hasilnya 6. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.